Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd. Segala puji syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam teruntuk kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang istiqamah hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian, baik yang berada di Bukit Lebah maupun yang di rumah atau di mana saja berada, kembali kita melaksanakan kuliah sore, dan ini memang diperuntukkan untuk penghuni Bukit Lebah, Tanah Uzlah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman juga ikut belajar. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang amanah dan haknya seperti apa, karena ini adalah sesuatu yang besar dan salah satu tanda mendekatnya kiamat adalah hilangnya amanah atau disia-siakannya amanah. Jadi amanah merupakan salah satu nilai moral spiritual paling agung dalam Islam. Ia menjadi pondasi keimanan dan syarat utama tegaknya keadilan sosial. Makanya beberapa waktu yang lalu terjadi berbagai macam demo, dan hari ini masih terjadi di berbagai belahan dunia, karena inilah yang rusak. Inilah yang terjadi dimanapun itu berada. Dan amanah ini sebenarnya bukan hanya milik orang Islam, karena dia sifatnya kebenaran universal. Jadi amanah itu kebenaran universal. Saya pernah dengar kalau orang Cina dia ngecek kejujuran karyawannya itu, ya dia naruh duit sembarangan aja, kayak berserakan gitu. Pokoknya barang berharga dia taruh sembarangan, dia ngecek ini orang jujur apa enggak, amanah apa enggak, segitu. Artinya nilai-nilai amanah itu bukan hanya milik kita orang Islam, tetapi maksud saya kita sebagai orang Islam itu lebih berhak untuk memiliki amanah. Jadi nanti kita akan menghubungkan antara amanah dan kejujuran, karena dua-duanya hari ini adalah barang super langka. Jadi hari ini di akhir zaman ini amanah dan kejujuran itu barang super langka. Jadi tanpa amanah seluruh sendi kehidupan baik individu, masyarakat maupun negara akan runtuh. Jadi ini sangat penting berdasarkan hal ini. Kita lihat pengertiannya dulu. Secara bahasa amanah apa saja ya? Karena beliau terkenal dengan kejujurannya menjaga amanah. Bahkan ketika beliau dakwah risalah, dan itu terulang kembali. Kita lanjut saja. Kemudian menurut istilah syariat, amanah adalah menunaikan hak kepada yang berhak, baik hak Allah maupun hak manusia. Jadi menunaikan hak kepada yang berhak. Jadi hak yang kepada yang berhak, baik hak Allah maupun hak manusia. Contoh sederhana saja, minjam pulpen, tanda tangan, absen, tiba-tiba hilang. Itu yang sederhana.
Yang paling sering itu kejadian kalau yang pernah diam di asrama, minjem sendal, insya Allah sendalnya nggak balik. Artinya lebih baik di sini. Amanah. Kalau kita mau kaitkan di sini sebenarnya contoh ya Bang Jul, mangkok pada dimakan. Nah, itu kata Bang Jul, bukan saya yang bilang. Tanya aja Bang Jul. Mangkok besi aja kata Bang Jul dimakan. Nah, itu amanah maksud saya. Jadi amanah kita itu sekecil apapun amanah itu harus dijaga. Jangan sampai kita ngikuti tren zaman, amanah dihianati. Nanti jadi ciri orang munafik. Kan jadi lucu kita. Karena kalau dia ciri munafik berarti amanah itu bagian dari ciri orang beriman. Karena kalau nggak amanah berarti dia menganggap bahwa Allah tidak melihat. Seperti itu rumusnya. Ya kan? Kalau kita tidak amanah, berarti kita seakan-akan menganggap Allah tidak tahu dengan apa yang kita lakukan. Padahal Allah Maha mengetahui. Bahkan yang kalimat syirik apa istilahnya? Syirik seperti semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Allah tahu. Apalagi hanya perbuatan kita. Makanya dulu pernah kalau yang seorang ulama mengetes murid-muridnya yang seumuran Bari dan teman-temannya ini, dites, disuruh nyembelih burung atau ayam. Syaratnya nggak boleh ada yang melihat. Jadi sekian banyak murid itu ada yang ke hutan, ada yang sembunyi di WC, ada yang sembunyi di gudang, ada yang sembunyi di belek pohon. Yang penting nyembelih. Tapi syaratnya nggak boleh melihat, nggak ada yang boleh melihat. Cuma satu orang muridnya yang lama nggak datang-datang. Pas datang dia sedih. Kata gurunya, kenapa kamu sedih? Saya mau nyembelih burung, ayam atau ayam ini saya bingung. Selalu ada yang mau lihat katanya. Kata gurunya siapa? Allah katanya. Nah itulah yang dikehendaki gurunya sebenarnya. Jadi ngetes sekian banyak murid itu cuma satu yang sadar. Bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah. Kita lanjut. Ini tadi menunaikan hak kepada yang berhak, baik hak Allah maupun hak manusia, itu berdasarkan pendapat yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi amanah mencakup segala bentuk tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang, baik urusan pribadi, keluarga, pekerjaan, bahkan kepemimpinan publik. Dan inilah yang sering disampaikan oleh para penceramah. Dan hadisnya selalu kita ingat itu, karena hadisnya pendek. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian, kata Nabi, adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyakan pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Kalau kalimatnya setiap orang adalah pemimpin, minimal dia memimpin dirinya sendiri. Kalau bahasanya seperti itu, maka tubuh kita sendiri pun adalah amanah Allah. Jadi tubuh kita sendiri pun amanah Allah. Jadi jangan sampai disia-siakan. Banyak amanahnya. Kita lihat dalil Al-Qur'annya. Quran surah An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Apa ayatnya? Apa Mas Fauzi? Innallah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ila akhiril ayat. Itu rumus orang nggak hafal satu ayat penuh. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Jadi ayat ini menunjukkan perintah
tegas untuk menjaga kepercayaan dan menegakkan keadilan. Jadi menjaga kepercayaan itu adalah amanah. Dan hukum sosialnya, sekali amanah itu disia-siakan maka orang sulit untuk percaya. Seperti cerita penggembala domba. Ketika menggala domba, dia pertama kali pengen, karena apa istilahnya, gabut ya. Karena gabut, kayaknya kita main-main aja. Serigala, serigala. Pas orang pada datang semua, dia cengir aja. Bohong. Bohong katanya. Itu di Upin Ipin itu bentuk sudah jadi. Kalau yang anunya ada dalam pepatah Arab. Yang kedua, dia karena berhasil yang pertama ngibulin orang banyak, dia pengen lagi. Yang kedua, serigala, serigala, teriak seluruh kampung dengar. Datang lagi yang kedua, sama nyengir lagi. Kena bohong lagi. Yang ketiga, datang serigala beneran. Teriak di satu kampung, nggak ada yang percaya lagi. Nah, itulah amanah. Dia menghilangkan kepercayaan orang. Sekali berbohong, orang mesti mungkin memaafkan. 2 kali sudah mulai itu. Yang ketiga, nggak percaya lagi. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 72. Ini nih, yang berat tuh ini. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, kata Allah. Jadi Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak melaksanakannya. Jadi langit, bumi, artinya ini bahasa kasarnya alam semesta, enggan memikul amanah. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan bodoh. Manusia itu menerima karena ketidaktahuannya. Ketidaktahuan itu berarti bahasanya apa, Monzul? Ya itu kalimatnya, Monzul. Bodoh. Bodoh itu jadi tahu kan? Tidak tahu seberapa besar tanggung jawab itu nanti di hadapan Allah. Kalau orang paham ini, nggak ada istilah korupsi, apalagi korupsi kota haji. Nggak perlu ketawa ya, kita sama tahu aja itu. Apalagi makan jalanan ya, makan aspal, makan beton, makan gedung. Nah, itu giginya gigi apa itu? Rayap, kalah rayap karena bisa makan beton. Itu hal besar. Kalau amanah ini ditunaikan berdasarkan haknya, maka kalimat kalau dia amanahnya dari sisi ilmu, dan Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya, maka nggak akan terjadi seperti hari ini. Jadi kalau kalimat al-ulama warasatul anbiya, maka akan mewarisi segala ketidaknyamanannya. Karena kalau disampaikan seadanya itu akan tidak nyaman di telinga setan, yang kadang dia membisikkan ke telinga manusia sebagai perantaraan. Jadi orang mengatakan sesuatu yang tidak enak itu kadang kata-kata setan yang muncul dibisikkan kepada manusia. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Artinya orang yang tidak amanah maka imannya tidak ada. Karena apa? Karena yang tidak amanah dia menganggap bahwa Allah tidak bisa mengawasi dia. Sama dengan Allah tidak
kuasa. Seperti itu rumusnya. Jadi tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Berarti hal besar sekali. Ya, amanah sekecil apapun. Dipinjami sepeda motor contoh, jangan dibawa seenak hati. Nggak tahu batu besar, gaskan. Seakan-akan milik sendiri. Yang namanya amanah itu kan milik orang, maka jaga amanah itu sebaik-baiknya. Itu seperti itu amanah. Yang masalah itu ketika kita menganggap itu seperti milik kita sendiri, itu maka akan berkurang rasanya. Akan nggak apa-apa milik kita, karena kalimatnya gini, karena kita di sini bersaudara maka sama-sama saja, milik kamu milik saya. Nah itu hancur. Jadi merubah persepsi namanya. Rasulullah SAW bersabda lagi, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Sahabat bertanya, bagaimana amanah disia-siakan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Makanya nanti ketika mungkin sudah ditakdirkan untuk berkuasa, maka yang diberikan amanah adalah kepada orang yang tidak meminta. Karena yang meminta itu berbahaya. Biarlah orang di luar sana berebut kursi, kita di sini kursi banyak. Tinggal duduk, kalau nggak cukup satu kursi untuk berdua pun jadi. Bikin bangku panjang aja. Ya itulah. Jadi ketika amanah telah disia-siakan. Hadis ini masih nyambung ketika Nabi mengatakan di akhir zaman itu amanah disia-siakan. Ini lebih kemana ini? Dan ini sudah terjadi. Urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ini pakai jurus apa? Pakai jurus angpau. Nggak tahu. Nggak tahu. Meskipun nggak semua, tapi memang itu banyak terjadi. Ya kalau bahasa sederhananya dikatakan oknum. Masuk tentara nggak lolos pakai. Kalau tentara jarang. Yang banyak itu yang coklat. Teman saya itu dia waktu sekolah itu dia selalu ranking 1 dari belakang. Ya dari belakang. Pas lama nggak ketemu dia udah jadi polisi. Padahal saya tahu tubuhnya tuh lebih pendek dari saya. Tapi pas ketemu kok agak panjang ya. Ternyata pas dia melepas sepatu pak pendek juga. Nah jadi itu jadi tanda tanya jadinya. Nah ternyata pas lama nggak ketemu dia ngomong kayak gini. Itu bagian dari amanah ya. Jadi teman saya tuh ngomong gini, lama nggak ketemu kita kan biasa ngobrol. Fadli katanya, mau nggak coba ini yang serbuk ini? Karena dia bagian narkoba, bagian raja narkoba dia. Kata saya dapat di mana itu? Kami tadi katanya habis operasi dapat banyak. Kata saya itu yang dimusnahkan itu apa? Nah itu katanya tepung itu. Lalu sisanya kata saya mana sisanya? Sisanya dijual sebagian, dimakan sebagian.
Kalau kaidah zaman dulu namanya babi jadi pagar tanaman. Jadi pagarnya tanaman babi, kira-kira aman gak tuh? Habis. Nah itulah yang terjadi, dan itu lumrah sebenarnya. Cuma karena itu nggak boleh disampaikan, karena bahasanya sebenarnya itu bahasa rahasia umum. Rahasia umum itu kan sesuatu yang bukan rahasia sebenarnya, ya kan? Rahasia umum. Ya itulah hari ini. Yang pingin urut dada saja. Yang sudah apatis saja. Nah ini macam-macam amanah, banyak ternyata ya. Amanah terhadap Allah, ini urusan ibadah, zakat, puasa, dan seterusnya. Jadi bahasa sederhananya, ini kan bahasa takwa ini, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Itu amanah. Jadi menjalankan perintahnya, kemudian menjauhi larangannya. Cuma itu sederhana kalimatnya. Tapi penjelasannya panjang ya kalau penjabarannya. Dari A sampai Z ternyata. Bahkan sampai ada tambahannya. Kemudian amanah terhadap sesama manusia, titipan barang, jabatan, dan rahasia. Jangan sampai ada yang lucu, yang bagian terakhir itu. Sorry ya, ini rahasia. Datang lagi ke satunya, sorry ini rahasia. Sorry ini rahasia. Sorry ini rahasia. Jangan ngomong-ngomong ya. Ini rahasia kita di antara kita berdua saja. Kan udah bocor, sekali ngomong udah bocor itu. Kalau contoh sederhananya, kata Kang Diki, cerita ini cukup di Bukit Lebah saja. Jangan sampai ada yang keluar. Itu harus dijaga. Tapi ada yang lucu sebenarnya. Yang di luar nanyanya nggak sesuai kayak gitu. Dia pintar yang nanya di luar. Dia nanyanya dari belakang, muter. Yang ditanya nggak paham, kenalah dia kena jebakan. Kalau yang pernah belajar politik sih nggak masalah, paham itu. Tapi kalau nggak pernah, yang culun-culun tuh kena jebakan. Jadi yang jebakan itu banyak. Menjaga hak orang lain, tidak mengkhianati kepercayaan. Dipinjam sepeda motor, balik lagi sepeda motornya, jangan sampai berubah warnanya. Apalagi berubah sepeda motornya. Masih mending, nggak ada sepeda motornya. Mana sepeda motor saya? Lupa saya letakkannya di mana. Kalau misalnya menempati seorang, ya amanahnya dibersihkan setelah mau keluar. Ngapain bersihkan, bukan milik saya. Itu amanah. Tapi itu memang bagian dari, kalau bahasa psikologis itu namanya attitude. Bahasa sederhananya sikap. Attitude. Tulisannya attitude. Dibaca attitude. Sikap. Dan itu sebenarnya dibangun dari masa kecil. Jadi kayak antum-antum yang di muka inilah harusnya dimulai amanah itu ditunaikan, dijaga. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Menjaga tubuh, jangan sampai setahun gak mandi. Menjaga waktu, jangan sampai waktu tersia-siakan dengan baik. Dan akal, menjaga akal, jangan sampai akalnya didengkul. Tidak merusak diri. Biasanya yang ini kalau anak muda itu dia berdagang, bergadang, lupa waktu. Dan itu ada beberapa saya temui kasus bergadang. Nah,
karena ingatannya berdagang, bergadang. Bergadang itu kalau terlalu berlebihan itu akan memunculkan anemia. Habisnya kurang. Kalau dibiarkan muncul namanya penyakit leukemia. Jadi urutannya gitu. Bergadang berlebihan, kemudian anemia, dibiarkan lagi muncullah leukemia atau kanker darah. Itu kondisi normal ya. Kalau ada yang terjadi nggak normal, nanti ada faktor X. Itu dari sisi kesehatan. Apa? Jaga 5 perkara sebelum 5 perkara ya hadisnya. Apa yang pertama, Bid? Jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu muda sebelum, waktu luang sebelum, waktu hidup sebelum, apa lagi sisanya? Waktu sehat sebelum sakit. Itu sudah, waktu hidup sebelum mati. Waktu muda sebelum tua. Sehat sebelum sakit. Hidup sebelum mati. Dan terulang-ulang. Waktu luang sebelum sempit. Dan itulah amanah yang banyak kita lalaikan. Dan itu akan dipertanyakan. Jadi mulai hari ini sebaiknya kita mulai menghitung-hitung. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qablaan tuhasabu. Hitung-hitunglah. Hitung-hitung. Jangan menghitung milik orang. Kayaknya nggak amanah deh dia. Nah, itu nanti bahaya. Melupakan diri sendiri itu nanti kaidahnya seperti nyanyian Roma Irama. Semut di seberang lautan nampak, gajah di peluk mata nggak kelihatan karena terlalu besar dan terlalu dekat. Jadi hasibu anfusakum. Jadi kita disuruh menghisap, menghitung-hitung. Kalau bahasa itu diaudit lah diri kita sendiri itu. Diaudit. Ini udah benar apa belum? Mas Fauji minta tolong. Kemudian yang berikutnya amanah dalam kepemimpinan. Pemerintah, guru, orang tua. Kita dari bagian terkecil ya, orang tua. Jadi anak itu adalah amanah yang akan nanti dipertanyakan Allah. Amanah itu bagaimana kita menjaganya. Jadi yang namanya amanah itu bukan milik kita. Jadi sebenarnya kalau kita menganggap anak kita itu amanah, maka kita akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Kadang kita menganggap itu sayang, padahal itu sebenarnya bukan sayang. Jadi selalu mengabulkan atau memberikan apa yang dia kehendaki itu bukan kebaikan. Karena nanti ketika kita tidak bisa memberikannya, maka dia akan tantrum. Jadi kalau anak selalu diberi apa yang dia inginkan, itu berbahaya. Ada waktunya kita nggak punya apa-apa dan dia pengen dan dia ngamuk, itu berbahaya. Itulah namanya, itu bukan sayang. Dalam psikologi, kalau anak kita menginginkan itu sekali-sekali atau beberapa kali ditolak keinginannya, mengajarkan dia bahwa nggak semuanya harus sesuai keinginan dia. Itu amanah namanya. Jadi secara psikologinya seperti itu harusnya. Yang terlanjur gimana? Yang terlanjur kita minta istighfar saja sama Allah, bahwa kita memang tempat salah dan perbaiki diri. Guru sama, murid kita juga amanah. Ketika dia salah, jangan dibiarkan, ditegur dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Itu
Kemusyawaratan itu nanti ke DPR itu. Jadi hikmah dan kebijaksanaan. Kalau pemerintah baru memusyawaratan. Masih ada waktu. Hak amanah. Jadi Islam menegaskan bahwa amanah selalu berpasangan dengan hak. Siapa yang diberi amanah harus menunaikan hak pihak lain, dan siapa yang memiliki hak wajib menghormati wajib menghormati amanah yang ia terima dan harus ditunaikan sebaik-baiknya. Yang pertama, hak Allah. Hak Allah itu apa? Disembah dengan ikhlas. Ikhlas itu ya memurnikan. Kalau bahasa ikhlas lapang dada sama saja sebenarnya. Tetapi kalau ikhlas bahasa dalam Al-Quran mukhlasin itu namanya memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Hanya Allah yang berhak disembah. Makna la ilaha illallah itu maknanya tidak ada ilah. Ilah itu sesembahan. Jadi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bahasanya kalau dipaling, yang berhak disembah hanya Allah. Yang kedua, tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Sama aja sebenarnya, tapi seperti dua sisi mata uang yang saling tidak bisa dipisahkan, nempel. Jadi tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Karena kalau Allah cemburu, maka kita akan dibiarkan sejadi-jadinya. Dan itu sangat berbahaya. Kemudian hak sesama manusia. Contoh hak pekerja mendapat upah yang layak. Hadis Nabi, berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Ini nunggaknya berbulan-bulan belum dibayar. Kalau nggak ada uang bilang aja. Harusnya seperti itu. Jadi berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Kalau terlambat sehari minta maaf. Karena pekerja itu lebih berat pekerjaannya. Dia banyak mungkin yang dinafkahi, maka harus seperti itu. Ini kalau bagi yang punya anak buah. Kalau bapak buahnya itu, ini untuk bapak buah ini. Hak rakyat terhadap pemimpin, keadilan dan pelayanan. Makanya kemarin dan hari ini, hari-hari ini banyak terjadi di mana-mana karena keadilan dan pelayanan mulai ya gitu deh. Dari sisi hukum pun sangat bermasalah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi yang punya duit ya punya hukum. Jadi sama aja dengan hukum rimba. Jadi HAM itu jadi hilang jadinya. Kemudian hak keluarga, nafkah, kasih sayang dan pendidikan. Tetapi ada tetapinya. Jadi suami itu punya kewajiban, tetapi hanya berdasarkan sesuai kemampuan dia. Jangan dipaksakan juga. Ketika misal nih, kalau yang kita di luaran sana mungkin kita bisa kadang ketemu istri yang marah-marah kepada suaminya ketika hari itu dia nggak punya uang banyak. Karena melihat tetangganya tiap hari bawa macam-macam. Ternyata utang. Tiap hari datang paket ya Bang Jul. Ternyata dia dropshipper Bang Jul. Jualan ya. Yang terakhir hak umat. Jadi amanah ilmu, fatwa dan jabatan publik. Itu amanah. Jadi kalau ilmu harus disampaikan, fatwanya harus jangan sampai pesanan. Jadi kalau pesanan itu biasanya yang pesanan itu karena terikat dia. Makanya ulama zaman dulu itu nggak mau terikat dengan pemerintah karena nggak ingin
ketika dia berfatwa ada ikatan. Dulu ulama itu takut mendekat dengan penguasa karena khawatir ketika dapat yang segitu tebalnya bisa jadi nanti berubah. Ya fatwanya ketika ditanya kayaknya boleh-boleh saja. Nanti saya carikan dalilnya. Jadi pembenaran jadinya. Jadi kalau orang pintar itu dia bisa melakukan itu. Jadi sistem pembenaran. Sebagai contoh yang istilah korupsi itu nanti ada istilah lain dibikin-bikin. Entah dana hibah atau apalah macam-macam namanya. Saya pernah dengar itu. Karena saya lumayan banyak teman saya di Kemenak. Jadi macam-macam kalimatnya. Yang terakhir itu rezeki katanya. Jangan ditolak. Kalimatnya gini, min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib itu kan nggak jelas dari mananya. Itu dia nganggap min haitsu la yahtasib tadi dia cuma dapat jatah, nggak tahu ceritanya, dia ngambil aja tanda tangan selesai. Karena kaidahnya saya bukan dapat bocoran, pelakunya yang bilang itu banyak, jadi cuma tanda tangan dapat warna coklat, amplop coklat, isinya wallahu alam seperti apa, tebalnya macam-macam tergantung. Nah itu nanti nggak ada tanya jawabnya, pokoknya bawa aja katanya, nikmati saja rezeki min haitsu la yahtasib. Nah tiba-tiba nanti beberapa tahun berikutnya disuruh mengembalikan, kalau enggak masuk penjara. Itu yang terjadi di luaran sana. Makanya wajar ketika Sayyidina Umar memberikan 3 hal itu kalau mau menganggap orang itu baik atau bukan. Syaratnya ada 3. Ketika berhubungan dia dengan uang, itu kan amanah. Yang kedua, berjalan atau safar bersama dia, karena ketika safar itu kan capek, maka akan muncul sifat aslinya. Yang ketiga, bermalam di tempat dia, maka akan ketahuan juga bagaimana cara dia memperlakukan tamunya. Itu kalau 3 hal itu sudah kita lakukan, kita boleh menilai orang itu baik atau bukan. Kalau belum 3, kata Umar, kata Sayyidina Umar, jangan lakukan penilaian terhadap orang itu. Cuma hanya ketemu sekali, numpang lewat sekali, kayaknya orang baik. Nah, itu belum bisa, kata Sayyidina Umar seperti itu. Karena ini menyangkut amanah. Dan amanah itu adalah iman itu sendiri. Karena akibat mengkhianati amanah. Secara duniawi, hilangnya kepercayaan. Jadi orang sekali saja sebenarnya amanah itu dikhianati, orang udah gak percaya. Coba aja sekali kita berbuat khianat, orang yang kedua tuh ngasih udah mulai kayaknya jangan dulu deh, kalau ada yang lain nanti dulu, kecuali nggak ada lagi, itu pun dengan berat hati. Yang kedua, kekacauan sosial dan politik. Ini yang terjadi di luar sana hari ini, kacau. Meskipun sebenarnya itu bagian dari skenario Allah untuk membangkitkan kembali Islam. Tapi di luar itu sebenarnya bentuk bahwa amanah itu telah hilang. Yang ketiga, turunnya kualitas moral bangsa. Sama, ini dalam skala lebih besar lagi. Kalau nggak amanah, pemerintahnya minta jangan impor, malah impornya jebol. Kasihan petani. Banyak berita petani mengobrak-abrik hasil pertaniannya sendiri karena harganya terlalu murah. Itu namanya mengkhianati bangsa sendiri. Yang kedua, secara ukhrawi, diancam dengan tanda kemunafikan. Ini bahaya.
Kalau sampai dicap seperti ini bahaya. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila berbicara ya dusta. Maka sekali berdusta itu akan memunculkan dusta berikutnya untuk menutupi kedustaannya yang pertama. Dan itu akan berantai sampai dia dicap jadi seorang pendusta. Yang kedua, ketika berjanji dia mengingkari. Dan itu berbahaya kalau sudah jadi kebiasaan. Jadi ingkar janji itu kalau udah kebiasaan itu berbahaya. Kita itu sering dalam hal janji waktu. Makanya di sini pas sudah kita main aja kuliah jam 4 itu membiasakan. Makanya kok kita orang Indonesia tuh terkenal jam karet. Jam karet. Undangan jam 9, mulainya jam 11. Itu terkenal kita ya. Makanya kita harus keluar dari itu. Di luar negeri nggak bisa seperti itu, tinggalkan orang. Jadi ternyata amanah di luar negeri, di negara non muslim malah lebih kuat. Makanya kata saya tadi, amanah itu bersifat kebenaran universal. Yang ketiga, apabila diberi amanah ia berkhianat. Contoh sebagai ini anggap yang terakhir saja ya, karena nanti masih panjang pembahasannya. Tapi untuk hari ini sampai di sini untuk cerita terakhirnya. Ketika pernah dengar kan? Kita hanya sebagai penguatan kalau bagi yang sudah pernah dengar. Ketika ada seorang pemuda disuruh oleh rajanya menjaga kebun buah, disuruh mencarikan buah yang manis. Dikasih tapi gak manis. Dikasih, marah si bosnya, kenapa dikasih yang masam? Saya belum pernah nyobain. Cari lagi. Jadi sampai 3 kali nanti. Jadi cari lagi, carikan saya manis. Berangkatlah dia, karena dia sesuai amanah dia carikan. Datang lagi udah tetap aja masam. Kata bosnya, kenapa tetap masam? Gak pernah nyobain manis selamanya. Karena dia amanah, dia nggak pernah mencoba sedikit pun buah dari milik bosnya itu tadi. Bahkan kalau gitu kan yang jatuh pun dia nggak makan. Itulah amanah. Harusnya seperti itu. Jadi karena dia yakin, karena dia tidak ingin sesuatu sekecil apapun sebenarnya, karena mungkin selalu terngiang kulullah min nabata min haramin penaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih berat baginya. Dan dia selalu teringat bahwa Allah selalu mengawasi dia. Itulah yang bikin dia nggak berani melakukan itu. Jadi segitunya itu orang zaman dulu, dan itu kita harus teladani. Baik, sampai di sini saja. Semoga kita diberi Allah kemudahan dan diberi Allah taufik untuk menjaga amanah. Dan sebelum ditutup, kita sama-sama membaca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. Mari kita bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Baik, saya salah hilaf, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.